Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan dan juga itu termasuk awal bulan Agustus, dan juga 7 saham dari sektor finance. Ada Big Bang yang pertama, BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh ARTO. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini tertekan ya, sempat rebound di sesi awal, tapi di sesi 2 keseret sepertinya ya karena mungkin ada yang profit taking dan juga regional Asia kan rata-rata merah. Jadi ya mungkin efek itu, dan ISG terkoreksi cukup dalam 0,8% ke harga 6070. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 14,5 triliun. Berarti udah cukup besar ya, di atas 10 triliun. Asing hari ini net sell di 364 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Indeks di area kritikalnya dan banyak drama ya. Ini naik turun sepertinya kurang mampu untuk naik lebih tinggi, atau mungkin karena ada yang profit taking juga. Ya lihat minggu depan, semoga aja ada rebound. Kalaupun harus koreksi lagi satu candle, Selasa langsung rebound. Karena kalau nantinya ISG minggu depan 3 hari berada di atas 6100, ada peluang menguji resistennya di 6250 dan menutup gap. Jadi untuk sekarang ya kalau bisa yang sudah profit langsung take profit aja atau pasang trailing stop. Jadi seperti itu ya. Untuk ISG kemarin juga membuat gap saat naik, hari ini gapnya ditutup. Nah jadi seperti itu untuk ISG. Besok minggu depan kalau kondisi seperti ini ya tergantung market ya. Kalau market mau rebound hari Senin ya semoga aja. Lihat hari Senin lah, hari Senin hari Selasa melihat pergerakannya. Dengan kondisi seperti ini ya susah juga kita bereaksi ya. Hari Senin bisa coba aja buy on weakness ya. Lihat market dulu ya, lihat pembukaan. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 3,04% ke harga 4.780. Kalau transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI bisa dikatakan pola dead cat bone setelah dia rally dan akhirnya terkoreksi dan tertutup gapnya ya, dan ada gap lagi sedikit di 4720. Nah kemungkinan besar hari Senin bisa aja BBNI menutup gap, tapi harusnya ya ini kan neckline. Nah ini neckline double bottom yang harusnya jangan dijebol kalau mau naik, dan ini dia jebol. Apakah akan turun lagi ke 4500? Ya tergantung market, tapi dengan kondisi harga sekarang ya BBNI kembali masih murah. Dan kalau yang trading kemarin beli di area 4.600 harusnya profit taking di area 5.000 ya. Kalau dia jebol 4.935 nih, ini kan lumayan kalau beli dari bawah nih. 12% profit taking, sekarang dia mendekati, bisa buyback lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk BBNI ya dilihat hari Senin. Kalau hari Senin dia habis nutup gap nih langsung mantul dan bisa tutup di atas 4.850, itu ada peluang false breakdown karena itu ada neckline. Memang support yang lebih idealnya di 5.000 ya. Jadi seperti itu untuk BBNI ya. Ini saham downtrend dan belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Kuncinya 5.500 nih. Kalau dia mematahkan trendline downtrendnya ini ya bakal rally. Jadi selama di bawah itu ya akan tektokan aja di area ini. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang hari ini ditutup terkoreksi 0,86% ke harga 5.700. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI juga kembali lagi ke area supportnya 5.700. Tapi bagusnya BMRI ini dia membuat swing high atau higher high barunya di 6.100 ya. Ini bisa juga nanti double top. Jadi kuncinya jangan sampai jebol 5.700. Kalau jebol potensi penurunan itu kalau sesuai teori nih ya, targetnya 5.400 5.360. Jadi nggak masalah juga menurut saya kalau dia turun ke bawah. Kalau Bapak Ibu yang masih pegang
tinggal tambah aja kalau ada dana. Nanti di bawah tambah, tinggal nunggu waktu karena BMRI juga masih murah di bawah harga wajarnya, dan target saya akhir tahun 6.800 sampai 7.400. Semoga itu bisa. Kalau dilihat BMRI ini kan dia membentuk higher barunya. Nih, dia dalam proses. Kalau ini mampu lewati sih bagus harusnya. Ini kan dia dalam pola Pauling wedge-nya. Nah, kuncinya ya 6.200 inilah. 6.200 sampai 6.250. Kalau di atas ini confirm breakout rally. Targetnya tadi 6.800 sampai 7.400, bahkan 8.000 pun bisa. Yang penting confirm dulu nih. Kan kalau dilihat histori sebelumnya, yang penting confirm dulu breakout di atas 6.300 ya. Tarik aja 6.300. Kalau udah di atas sini confirm breakout, ya seperti histori sebelumnya ini dia bergerak di range harga supportnya 6.300 dan resistennya 8.000. Jadi seperti itu. Ya, ini BMRI masih berjuang. Yang penting jangan sampai jebol area 5.700. Kalau jebol ya targetnya bisa sampai 5.365. Seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang hari ini ditutup terkoreksi 1,59% ke harga 3.710. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI akhirnya jebol juga 3.800, sempat rebound hari kemarin namun gagal. Hari ini dia melanjutkan penurunan. Nah, dengan kondisi seperti ini, peluang BBRI bisa turun dulu ya. Jadi potensinya bisa aja menutup gapnya terdekat di 3.690 dan di 3.560, karena ya sambil menunggu harga rai isunya ya. Kalau harga rai isunya yang sepertinya di 3.600 ya ada potensi BBRI turun dulu, tapi semakin murah 3.600 ideal. Kalau Bapak Ibu mau tunggu di bawah juga bagus. Kalau nggak mau ketinggalan, coba cicil dulu di harga sekarang juga boleh. Tergantung strategi masing-masing. Namanya trading, namanya investasi, itu kan ada strategi yang masing-masing agar bisa menghasilkan cuan yang dimau. Jadi seperti itu untuk BBRI. Kalau dilihat dari indikator MACD mulai mengarah ke bawah, akan dead cross, perlu hati-hati. Ada peluang memang turun dulu untuk BBRI ya. Ini lihat dia pola dead cat bond, setelah naik gagal breakout 3.950 dia turun lagi. Harusnya peluangnya ya bisa sampai 3.600 sampai 3.400. Jadi seperti itu. Yang nggak mau cut loss, yang niatnya investasi juga hot aja. Kalau yang beli di 3.800 itu harga murah. Kalaupun ada dana nanti misalnya BBRI ke bawah ke 3.600 sampai 3.450 ya bisa ditambah aja. Tinggal nunggu waktu ya. Harusnya ya tetap ada potensi BBRI kembali lagi ke atas atau minimal ke harga wajarnya. Jadi seperti itu untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang hari ini ditutup terkoreksi 1,15% ke harga 29.850. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA makin mengecil. Dengan kondisi seperti ini, peluang juga BBCA akan turun dulu. Targetnya 29.400. Jadi sepertinya BBCA akan turun karena ini volume meningkat. Cuman volume meningkatnya nggak jebol support ya. Lihat hari Senin lah. Kalau hari Senin dia bisa rebound, ada peluang bagus. Tapi kalau dia tetap tutupnya atau membuat low baru di bawah 29.850, peluangnya ke 29.400 sampai 29.300. Kalau itu dijebol ya potensinya makin dalam nih. Target selanjutnya 26.850. Seperti itu untuk BBCA. BBCA ini sideways, sayangnya sideway-nya makin kecil atau membuat higher low baru. Sebelumnya high-nya itu ada di 30.930 dan ini dia membuat di daerah 30.500. Jadi makin tipis ya. Lihat hari Senin lah. Kalau ada rebound, ada peluang bagus untuk BBCA. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada BBTN yang hari ini ditutup terkoreksi 2,59% ke harga 1.315. Kalau dilihat transaksi asing net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN didistribusi. Yang distribusi juga AK, BK, dan CS ya. Top 3-nya broker asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau dilihat juga BBTN kembali breakdown dan masuk lagi ke dalam downtrend channelnya. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau hari Senin dan hari Selasa nggak mampu kembali ke atas 1350, ada peluang dia turun lagi dan bisa lebih dalam ke 1225. Jadi turunnya bisa sampai sini ya. Dia mengarah ke area support selanjutnya di 1225. Jadi seperti itu. Untuk BBTN apakah bisa spekulasi buy? Mending jangan dulu ya, nunggu dia di atas saja. Kalau hari Senin dia di atas 1350, tutupnya baru spekulasi buy di atas, cut loss-nya di low-nya hari ini. Low-nya hari ini ada di 1300. Nah, Bapak Ibu bisa cut loss di 1295 atau 1290. Nanti belinya nunggu dia breakout aja. Jadi seperti itu. Kalau beli di harga sekarang memang ada peluangnya lebih besar kalau dia breakout. Tapi kondisinya bisa aja dia turun lagi lebih dalam. Jadi bisa sampai 1225 dan 1200. Jadi seperti itu untuk BBTN. Perlu hati-hati juga BBTN walaupun indikator MACD mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Saat koreksi volumenya memang lebih kecil dari volume kemarin. Tapi lihat hari Senin. Kalau Senin dia bisa rebound dan tutup di atas 1350 ya bagus. Tapi kalau dia hari Senin melanjutkan penurunan, apalagi tutupnya di bawah low-nya hari ini, di bawah 1300 ya makin dalam. Target saya 1200. Seperti itu untuk BBTN. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BDMN yang hari ini ditutup terkoreksi 0,46% ke harga 2160. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN diakumulasi. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN ya biasa aja ya, walaupun ada terlihat akumulasi tapi cukup besar juga distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN masih berjuang dan dia ini bergerak di area sempit ya. Cuman saya nggak lihat tadi bagaimana dengan bid offer-nya. Wah, dari bid offer-nya kembali tipis ya. Ya hindari lah kalau mau masuk-masuk besar jangan dulu. Karena bisa gampang diguyur ya. Karena ini lihat bid offer-nya sangat tipis. Kalau dilihat teknikalnya juga ya ini dia bergerak di range sempit. Nah, kalau Bapak Ibu yang belinya di bawah 100 lot ya masih bisa. Beli aja di harga 2160, jebol 2100 cut loss. Bisa cut loss di 2090 atau 2080. Karena ada peluang masih bisa untuk BDMN ini minggu depan rebound. Targetnya uji dinamik resisten EMA 60 garis hitam ini di 2280 sampai 2300. Jadi seperti itu karena ini terlihat juga BDMN ini membuat kainan. Nih, tinggal tunggu aja nih dia breakout. Kalau dia breakout ini harusnya bisa sampai 2400. Kalau sesuai teori dari bawah ke atas ini ya. Nah, kan sampai ini. Jadi seperti itu. Kalau mau beli, strategi saya seperti ini. Saya akan cut loss saja di 2090, itu sekitar 3%, dan target profit saya 2300 6% sampai 2400 11%. Risk rewardnya 1:2. Kalau tertarik ya boleh, karena apakah bisa turun lebih dalam? Bisa aja, tapi dengan kondisi seperti ini harusnya ada peluang untuk BDMN minggu depan rebound. Semoga market mendukung ya. Hari ini juga koreksinya tipis saja nih, padahal market cukup dalam. Jadi seperti itu untuk BDMN. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang hari ini cukup dalam, terkoreksi 2,31% ke harga 17.950. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto ini wajar kalau ada yang distribusi karena mungkin ada yang profit taking. Dengan kondisi seperti ini perlu hati-hati. Ini harga tanggung. Mending kalau mau coba buy Arto ini ya di bawah di 17.000 sampai 17.100. Cut loss saja kalau jebol 17.000. Atau nunggu sekalian di bawah karena Arto ini belum membuat swing low-nya ya yang cukup dalam seperti histori sebelumnya. Di Juni dia ini sempat membuat swing low-nya dari 15.000 ke 13.000, jadi 2.000 poin. Nah, bisa aja dia membuat swing low-nya dari 18.000 ini
ke sekitaran 16.000. Nah, ini sih menarik kalau dia membuat area ini ya di 15.600 sampai 16.000 ini. Nah, kalau di sini lebih menarik spekulasi buy-nya pas mendekati EMA 60-nya nih. Cut loss-nya cuman cukup dalam ya. Tapi risk reward-nya masuk. Ya tergantung masing-masing. Cuman kalau yang sudah punya dari darah bawah ya pasang trailing stop, jaga aja, jangan mikir dapat profit bisa lebih besar atau maksimal. Tapi kalau nantinya patah trennya, nggak di TP-TP, nanti makin tergerus profitnya, ya kembali ke masing-masing lah. Kalau saya sih ya, saya akan TP dulu. Kalau misalnya Arto ini jebol 17.100 ya. Jebol ini TP dulu. Jadi seperti itu aja untuk saham-saham Big Bang dan juga Arto. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan, nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.